Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas cara membuat perangkat ajar online yang terdiri dari absensi, rekap absen, nilai, laporan jurnal guru, modul, dan LKPD. Hal yang dibutuhkan atau yang diperlukan, yang pertama akun Google, yang kedua daftar kelas dan siswa, yang ketiga modul ajar dan LKPD. Nanti contoh yang sudah jadi bisa Bapak Ibu lihat di link.id guru informatika. Kita lihat sebentar. Nah, ini nanti perangkat ajar yang kita buat, yang akan kita buat. Kita akan membuat daftar hadir ini. Nah, kemudian untuk daftar kelas sebagai contoh, kita hanya mengambil contoh 4 kelas yang terdiri 10 siswa. Nanti bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu sekalian. Oke, kita mulai. Langkah yang pertama, kita buka Google Chrome. Kalau ada pilihan akun, ya kita pilih. Kalau enggak, ya langsung ke ini aja, ke Chrome-nya. Kemudian langkah yang berikutnya, kita buka, ketik tali.so. Ini adalah menu tali.so yang akan kita buat form daftar hadirnya. Kemudian check up, continue with Google. Kemudian pilih akun, kemudian continue. Ini adalah tampilan dashboard awal, kita belum mempunyai form apapun, jadi masih kosong. Kemudian kita pilih created form. Nah, di form title ini adalah judul formulir yang akan kita buat, yaitu daftar hadir. Kemudian kita pilih press enter to start from scratch. Kita akan membuat beberapa blok, yaitu blok kelas, blok hari, blok tanggal, blok daftar siswa, yang terakhir adalah blok catatan jurnal. Kita mulai dengan blok pertama, kelas, yaitu kelas nanti memilih secara drop down. Kita pilih drop down, insert, tipe of questionnya kita ketik kelas. Di option atau pilihannya ini Bapak Ibu ketik sesuai kelas yang diampu. Kalau di contoh tadi kita hanya 4 kelas, yaitu kelas 10.1. Untuk nambahi bisa add option atau tekan enter. Kelas 10.2 enter, kelas 10.3 enter, kelas 10.4. Nah, ini kita preview dulu sambil kita lihat hasil sementara. Nah, daftar hadir kelas sudah terbentuk. Kemudian back to editor. Untuk berikutnya, blok yang kedua adalah blok hari. Masih tetap kita pilih drop down, insert, tipe question kita ketik hari. Untuk optionnya
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Untuk yang 6 hari berarti sampai Sabtu. Kemudian blok berikutnya adalah blok tanggal. Tanggal ini kita pilih date, inset. Ini kita ketik tanggal. Oke, kita preview dulu. Kelas sudah ada, hari sudah ada, tanggal sudah muncul. Back to editor. Langkah selanjutnya adalah kita membuat blok untuk daftar siswa. Kita pilih metrik, inset. Untuk kolom 1, untuk tipe questionnya dikosongi saja. Kolom 1 hadir, kolom 2 sakit, kolom 3 izin, tambah 1 kolom lagi untuk alfa. Ini ada plus di sebelah sini. Kolom 4 alfa. Kemudian row 2 dan 3 dihapus. Nah, sampai sini karena kita membutuhkan 4 kelas, maka kita menduplikasikan menjadi 4. Ini caranya di sebelah kiri tipe of question ini ada titik 6 ini, kita klik. Ada namanya duplikat. Ini kelas 10 1, 10 2, kita duplikat lagi untuk 10 3, kita duplikat lagi untuk 10 4. Jadi kita sudah mempunyai 4 kelas. Untuk row yang pertama berisi daftar siswa kelas 10 1. Ini kita blok, kita copy atau Ctrl C, kita pastekan di row yang khusus kelas 10 1. Untuk kelas 10 2 sama. Kita blok, kita copy, kita paste. Untuk 10 3, copy, paste. Untuk 10 4, kita blok, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V atau paste. Nah, kita sudah mempunyai blok kelas sebanyak 4. Blok terakhir adalah catatan jurnal memakai long answer. Tipe questionnya catatan jurnal. Nah, kalau kita preview sudah muncul kelas 10 1, 10 2, 10 3, 10 4 jurnal. Tetapi akan kita buat seperti ini. Misalnya kelas yang kita pilih kelas 10 1. Yang harus muncul adalah anak kelas 10 1. Kelas lain tidak boleh muncul. Begitu juga kalau kita milih kelas 10 4. Hanya kelas 10 4 yang muncul. Oke, kita kembali ke back to editor. Berarti masing-masing blok untuk daftar siswa itu sementara kita sembunyikan. Di sebelah kiri tipe question ini ada titik 6 ini, kita klik, kita hide, kita sembunyikan semua nggih Bapak Ibu. Untuk daftar siswanya kita hide, sembunyikan. Nah, ini kalau kita preview sudah nggak muncul. Nah, nanti kalau kita pilih 10 1,
harus muncul daftar siswa di 10.1. Oke, back to editor. Caranya adalah di dalam ini, di dalam ini kita pilih condition logic. Oke. Nah, ini tidak boleh di bawah catatan jurnal ya. Kita lihat dulu, kurang ke bawah. Nah, gini. Atau boleh jadi ini kita enter dulu, enggak apa-apa. Nah, di sini. Catatan jurnalnya di sini. Turun tadi di enter dulu. Inset logical condition logic. Inset. Jadi nanti ketika kita pilih kelas when kita pilih ya, ketika kelasnya kelas 10.1, maka so kita tampilkan blok apa? Bloknya kelas 10.1. Bloknya siswa itu dimulai dari titel ya, titel di atas hadir ini. Oke, kita preview. Kalau kita pilih kelas 10.1 akan muncul anak 10.1. 10.2 belum muncul karena belum kita aktifkan. Back to editor. Tambah lagi condition logic inset kelas, caranya sama, kelas, tapi ini 10.2 show block. Nah, ini kita pilih yang anak 10.2. Ini 10.1, ini 10.2. Yang diklik titelnya ya. Lagi condition logic inset kelas, ini kita pilih kelas 10.3, kemudian show block kelas 10.1, 10.2, 10.3. Oke, terakhir conditional logic inset, ini khusus kelas 10.4. Kelas 10.4 show block, ini siswa kelas 10.4 ya, 10.4. Oke, kita preview. Ini kalau kita pilih 10.2 muncul anak 10.2. Kita klik 10.3, anak 10.3. Kalau kita klik 10.4 yang muncul anak kelas 10.4. Oke, back to editor. Sampai di sini sebenarnya sudah selesai untuk presensinya. Hanya saja kita buat tampilannya yang agak bagus. Jadi kita tambahi add cover untuk membuat cover atas. Kalau add cover saja, ya belum ada tambah gambar nih, masih warna aja. Kemudian change cover, kita ubah covernya. Ini Bapak Ibu boleh unggah gambar apa saja ya. Kita coba cari dulu gambar anak sekolah AI. Image, kita pilih image, kita pilih misalnya ini, karena kita anak SMA ya, kita klik ini, kita klik kanan, save image,
Oke, kita di gambar. Oke, save. Kembali ke sini, ini kita tutup dulu. Ini untuk mengunggah gambar yang akan kita jadikan cover. Ini, oke. Select. Oh, bukan yang ini tadi. Ini. Oke. Ini gambarnya bisa disesuaikan. Kemudian add logo. Add logo itu untuk foto kita. Untuk foto kita. Untuk foto kita lihat apakah ada foto di sini. Kalau tidak ada, seadanya saja dulu nggih. Mudah-mudahan ada gambarnya. Kita pilih foto kita. Kayaknya fotonya terserah aja, yang penting ada gambar foto sebagai contoh. Oke. Nah, ini ada foto, nanti kita ganti foto kita. Kalau sudah ini, kita preview sudah jadi. Nah, tampilan ini akan berbeda ketika kita aksesnya lewat HP. Oke, back to editor. Langkah selanjutnya yang paling penting jangan lupa untuk mempublish. Publish itu berarti mengonlinekan. Oke, publish. Nah, ini adalah alamat link yang kita dapatkan saat kita akan mengakses absensi tersebut. Jadi di copy, kita cek di sini, paste. Oke, kita enter. Nah, ini presensi yang sudah kita buat tadi. Kemudian langkah yang penting lagi adalah kita klik setting. Ini kita copy dulu. Setting. Di dalam redirect of completing-nya. Berarti kita ketika sudah selesai melakukan presensi mensubmit, biar kembali lagi ke halaman ini. Berarti ini diaktifkan, URL-nya kita pastekan yang alamat yang kita dapatkan tadi. Kemudian save. Nah, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan ke Google Sheet. Ini untuk membuat laporannya. Oke, ke Google Sheet. Kita klik connect. Kemudian login to Google. Pilih akunnya, continue. Namanya ini, connection name ini kita kasih nama daftar hadir. Ini adalah link tempat Google Sheet berada. Kita save. Nah, ini kalau kita aktifkan, klik spreadsheet, ini kita klik. Inilah yang disebut dengan data
hasil inputan. Nah, kita akan mencoba membuat seolah-olah kita mau mengabsen ya. Misalnya nih kelas 10.1 hari Senin tanggal 3 hadir semua. Jurnal, cantangan jurnal misalkan materi bab 1 submit. Submit. Kita lihat di sini muncul. Kemudian 10.2 hari Senin tanggal 3 hadir semua. Materi bab 1 submit. Ini otomatis muncul ya, yang 10.2. 10.2 namanya yang di sini. Nah, kemudian kita buat lagi untuk yang 10.3. Dibuat enggak apa-apa, nanti bisa dihapus lagi. Tanggal 3. Misalkan ada yang izin, ada yang alfa. Materi bab 1. Terakhir kita ngabsen yang 10.4. Hadir materi bab 1. Oke, kita kembali ke spreadsheet-nya, Google Sheet-nya. Kita sudah mendapatkan 4 data. 4 data. Nah, ini yang akan kita olah menjadi laporan yang mudah dibaca. Ini laporannya kan sulit sekali dibaca. Langkah pertama, sheet ini klik 2 kali. Kita ganti nama dengan data. Kemudian tambah sheet, add sheet, ada tanda plus ini. Sheet 2 ini kita biarin dulu. Kita akan menulis rumusnya di F3. Rumusnya adalah sebelum ke rumus kita ke data dulu. Kita akan memberi nama ring dari data-data ini yang akan kita gunakan. Dari kelas sampai tanggal, berarti kolom D, E, F kita blok. Kita data name ring. Ya, kita kasih nama kelas. Dan kemudian untuk kelas 10.1 kita kasih nama 10.1 ya, kita nama 10.1, kita kasih nama 1. 10.2 kita kasih nama 2. Untuk 10.3 kita kasih nama 3. Untuk 10.4 kita kasih nama 4. Untuk catatan jurnal kita kasih nama jurnal. Nah, setelah kita memberi nama ring ini, kita kembali ke sheet 2. Rumus ditulis di F3. Rumusnya sama dengan transpose huruf besar kecil enggak masalah ya. Transpose kurung buka
Ini coba kita besarkan dulu. Transpose ya, transpose kurung buka query kurung buka kurawal, kita ambil kelas koma 1 koma jurnal kurung tutup kurawal koma tanda petik select bintang spasi where spasi spasi col 1 itu kolom 1 sama dengan petik 1 kelas 10.1 petik 1 tanda petik kurung tutup 2 kali, kita enter. Nah, kita mengambil kelas itu terdiri dari kelas hari tanggal, 1 itu daftar siswa 10.1, jurnal itu catatan jurnal ya. Ini coba kita F-nya kita klik kanan, resize kolom fit data. Oke. Nah, nanti rumusnya sebenarnya sama, nanti kelas 10, 1, 2, 3 dan seterusnya. Hanya yang berubah itu di kelas ini 1 sama yang belakang. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Ini kita sempitkan. Ini hadir, sakit, izin. Ini tambah 1 kolom ya, tambah 1 kolom. Insert kolom. Nah, hadir, sakit, izin, alfa. Kenapa ditulis ini untuk merekap? Ya, untuk merekap. Kita tengahkan. Format, kita tengahkan dulu. Kita tengahkan. Ini kita kolomnya kita samakan. Di sini kita ketik sama dengan conif kurung buka dari H ini, dari H6 sampai terakhir. Nah, koma, kita nyari apa? Hadir. Nah, hadir 1. Ini H6 sampai ini kita kunci. Ini rumusnya sama sebenarnya. Kita hilangi tanda sama dengannya dulu, ini kita copy. Kita tarik ke sini. Oke. Ini untuk hadir. Ini kasih sama dengan yang hadir ini kita ganti sakit. Yang ini kasih sama dengan izin.
ini kasih sama dengan alfa. Nah, ini kita tarik ke bawah. Oke. Ini kita tengahkan biar rapi. Jadi kita sudah mendapatkan data yang pertama untuk kelas 10.1. Ini kasih judul rekap kehadiran. Kita tengahkan. Nanti untuk membuat baik dan tidaknya, saya kira Bapak Ibu sudah memahaminya. Jadi nanti ketika ini muncul sakitnya jadi angka 1. Jadi totalnya nanti akan dalam 10 pertemuan misalnya hadirnya berapa kali, sakitnya berapa kali, itu akan terdeteksi. Oke, kemudian ini sheet 1 ini sheet 2 ini kita ganti dengan nama 10.1. Nah, ini bisa kita copy sebanyak kelas yang kita ampu. Klik ini duplicate kelas 10.2, 10.3, 10.4. Kita ganti 10.2, klik 2 kali, 10.3, klik 2 kali, 10.4. Nah, rumusnya yang 10.2 kita tinggal mengganti di sini, di kelas ini. Tadi kita sudah memberi nama untuk 10.2 adalah 2. Nah, 2. Ininya diganti 10.2. Untuk 10.3 sama. Ini diganti 3. Ini diganti 10.3. Yang 10.4 sama. Ini diganti 4. Ini diganti 4. Oke. Tadi 10.3 ada yang izin dan alfa. Ini izinnya 1, alfanya 1. Bagaimana kalau kita nambahin 1 untuk 10.3? Misalnya nih 10.3 nih. 10.3 hari Selasa tanggal 4. Hadir alfa lagi. Ulangan misalnya. Submit. Nanti ini sudah akan tambah ya, Selasa tanggal 4. Ini alfa ya. Alfanya jadi 2. Izin 1, alfa 1. Begitu hasilnya. Berarti untuk daftar hadir sudah, untuk rekapan sudah. Nah, untuk rekapan ini kita kita share anyone with link, tapi ingat viewer, biar orang lain hanya melihat, siswa kita hanya bisa melihat tanpa bisa mengedit, hanya kita yang bisa mengedit. Oke.
Sekian Bapak Ibu, untuk video berikutnya adalah membuat link ID. Jadi membuat seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.